Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang tema 2, kelas 4, selalu berhemat energi, dengan muatan pelajaran IPA. Sub pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu sumber energi, manfaat energi, dan energi alternatif. Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu pengertian energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Dan energi itu dihasilkan oleh sumber energi. Nah, sumber energi itu apa? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam sumber energi. Apakah kalian tahu sumber energi terbesar di bumi itu apa? Ya, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Sumber energi yang kedua yaitu air. Yang ketiga listrik. Yang keempat angin. Yang kelima makanan. Dan yang keenam adalah minyak bumi. Sekarang kita akan bahas satu persatu manfaat sumber energi. Yang pertama yaitu sumber energi terbesar di bumi yaitu matahari. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D untuk tubuh kita. Dan yang ketiga, matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya yang bisa membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang keempat, bisa membantu proses pembuatan garam. Dan yang terakhir, untuk mengeringkan benda yang basah. Misalnya, ketika kita mengeringkan pakaian, kerupuk, ataupun ikan asin. Manfaat sumber energi air. Yang pertama, sebagai sumber pengairan dalam pertanian atau bisa disebut sebagai irigasi. Yang kedua, sebagai pemenuh kebutuhan rumah tangga, misalnya untuk minum, untuk mandi, memasak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai sumber tenaga listrik. Ya, disebut PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Dan yang terakhir sebagai sarana transportasi. Dan yang ketiga, manfaat sumber energi listrik. Nah, kalian amati gambar yang ada di layar. Ada televisi, ada kipas angin, setrika, dan lain sebagainya. Dalam penggunaan barang-barang ini semuanya menggunakan energi listrik. Nah, listrik merupakan sumber energi serbaguna. Untuk menghasilkan listrik, pembangkit listrik membutuhkan sumber energi lain. Misalnya, sumber energi air, sumber energi uap, sumber energi angin, dan sumber energi panas bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, listrik digunakan untuk menggerakkan alat-alat listrik. Misalnya, setrika, kipas angin, televisi, komputer, blender, dan lain-lainnya. Sumber energi yang keempat yaitu angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Manfaat angin adalah 1. Menggerakkan perahu layar. 2. Menerbangkan layang-layang. Ketiga, menggerakkan pompa air pada sistem irigasi atau minum ternak. Yang keempat,
kincir angin modern yang dapat menghasilkan listrik, dan masih banyak manfaat yang lain. Yang kelima, sumber energi makanan. Makanan kita berasal dari tumbuhan dan hewan. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia dan hewan. Melalui proses pencernaan makanan, dalam tubuh kita akan menghasilkan energi. Proses ini berlangsung setelah kita makan. Energi yang dihasilkan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, menggerakkan organ tubuh, mempertahankan kelangsungan hidup, dan memenuhi keperluan hidup. Yang terakhir, semakin berat kegiatan yang kita lakukan, semakin besar pula energi yang dibutuhkan. Kita perlu makan setiap hari untuk mendapatkan energi. Sumber energi yang keenam yaitu minyak bumi. Minyak bumi diperoleh dari dalam bumi dengan cara ditambang. Nah, seperti itu gambarnya. Minyak bumi banyak macamnya. Ada bensin, solar, aftur, maupun minyak tanah. Bensin digunakan sebagai bahan bakar motor dan mobil. Kalau solar digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Aftur digunakan sebagai bahan bakar pesawat terbang. Dan minyak tanah digunakan untuk menyalakan kompor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan dan bertujuan untuk mengganti energi konvensional atau energi yang dapat habis, misalnya minyak tanah, bensin, ataupun batu bara yang berasal dari fosil. Macam-macam sumber energi alternatif. Yang pertama, matahari. Energi yang berasal dari panas dan cahaya matahari, contohnya solar cell atau panel surya, kompor tenaga surya, dan mobil tenaga matahari. Sumber energi alternatif yang kedua yaitu angin. Energi yang berasal dari gerakan udara atau angin, contohnya kincir angin untuk menggerakkan generator listrik atau aerogenerator. Sumber energi alternatif yang ketiga yaitu air. Energi yang berasal dari aliran air, contohnya air terjun yang digunakan untuk menggerakkan generator air, dan air di dalam bendungan yang digunakan untuk menggerakkan generator listrik. Sumber energi alternatif yang keempat yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang kelima yaitu panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi ini terbentuk dari lapisan batuan yang panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Sumber energi alternatif yang keenam yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Energi bio terdiri dari 1. Bioetanol. Bioetanol merupakan pengganti bensin. Bahan bakunya berasal dari umbi-umbian, misalnya umbi kayu dan umbi jalar, jagung, serta sagu. Yang kedua yaitu biodiesel. Biodiesel merupakan pengganti solar. Bahan bakunya berasal dari biji jarak, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Yang ketiga yaitu biogas. Biogas merupakan pengganti gas. Bahan bakunya berasal dari kotoran hewan dan sampah. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri
akan menghasilkan gas metana yang digunakan untuk menyalakan kompor. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video kami selanjutnya ya.